Yang kita rasakan dalam hubungan ini apa ya? Hubungan pernikahan. Iya, bahwa kita nggak berhenti ya proses saling belajar untuk memahami, untuk saling menghargai, untuk semuanya tuh masih terus berproses. Dan sebetulnya yang paling berasa adalah ternyata ketika masuk ke dalam hubungan pernikahan tuh kita makin banyak tahu kalau kita tuh ternyata kekurangannya sebanyak ini gitu. Biasanya sebelum nikah kita ngerasain wah gila kita kelebihannya ini. Akhirnya ada orang yang mau sama kita ternyata dengan kelebihan itu orang mau nikah sama kita. Tapi ternyata begitu kita kawin kayak dibuka gitu. Ini kekurangan lo, ini kekurangan lo, ini kekurangan. Ternyata banyak banget. Ternyata banyak banget kekurangannya. Nah dari situ efeknya membuat kita jadi, oh ternyata emang setiap orang tuh nggak ada yang sempurna gitu. Kenapa ada pernikahan dari orang yang nggak sempurna sama orang yang nggak sempurna disatuin sama Tuhan, jadilah kehidupan yang sempurna. Kayak gitu. Kalau gua mungkin rasanya itu hidup gua tuh akhirnya lengkap. Jadi dia itu ya pelengkap kalau buat gue sih. Sebenarnya iya sih, maksudnya kalau pelengkap aku setuju. Kayak nggak ada jawaban lain di akunya ya. Kalau ya pelengkap karena ya udah dari nikah sampai sekarang orang nih ada terus nih, selalu kemana-mana. Kalau dulu mungkin yang ya nyari temen kalau misalnya mau kemana-mana, sekarang kayak ya udah nggak perlu nyari siapa-siapa lagi, selalu ada orang ini dimanapun kapanpun. Jadi dampaknya seneng iya, nyebelin juga banget. Kamu nggak pernah ngomong langsung loh, baru kamera langsung ngomong. Gitu aja baru dikit. Kalau dampaknya kalau gue adalah jujur aja selama waktu dulu gue belum nikah sih gue lemah sekali ya gitu. Terus akhirnya gue ketemu orang yang ngelengkapin gue ini, jadinya langsung manja sekali. Gue punya teman lemah bareng karena dia juga lemah gitu. Terus seneng kalau lo ada di posisi paling bawah, tiba-tiba lo ketemu orang yang juga bersedia nemenin lo di bawah, dan dia nggak berusaha keras buat ngangkat gue ke atas, karena gue males kan diangkat ke atas. Ternyata ada teman males bareng, teman lemah bareng, sama lah. Iya, kayak lama-lama tuh berasa memang kita satu pemikiran. Iya. Satu kemalasan. Nggak ada saling memotivasi gitu, dan gue lebih seneng seperti itu gitu karena gue punya temen yang sama. Kita ini pasangan apa sih? Kok nggak ada motivasi apa-apa iya, ya kan? Ini positif nggak sih sebenarnya? Sorry. awal apanya? Ketemu? Iya. Awal ketemu? Kita ketemu awalnya udah lama juga di lokasi syuting, tapi waktu itu baru kenalan doang ya. Terus nggak ketemu lagi tuh lama banget, bertahun-tahun nggak pernah ketemu. Akhirnya ketemu lagi, kembali di lokasi syuting, baru dari situ berteman. Iya. Dulu ketemunya dia udah punya pacar, gue punya pacar, terus ketemu lagi dia nggak punya pacar, gue nggak punya pacar. Itu lama ya nggak ketemu, itu kayak berapa tahun ya? 4 tahun, 5 tahun gitu. Terus ketemu lagi, udah lama banget, nggak punya pacar juga. Akhirnya ketemu tanpa bermaksud untuk PDKT atau apa sih. Jadi emang nggak di set untuk itu sih. Terus kalau orang dulu bilangnya cinta lokasi, nggak juga sih, karena kita nggak syuting bareng juga gitu. Cuman ada syuting juga paling cuman ketemunya 1 scene 2 scene gitu. Tapi emang ternyata ya nggak tahu, emang jodohnya di situ. Justru ketika di lokasi syutingnya biasa aja, tapi ketemu di luar lokasinya itu malah yang sebenarnya oh ternyata kayak gini, dia orangnya kayak gini. Dan nggak tahu juga kalau ternyata pada saat itu sama-sama single gitu. Awalnya kerja bareng. Ya, dari pekerjaan bareng. Sama-sama baru putus. Basian putus sebenarnya kita. Iya.
Jadi cinlok gara-gara Basian putus. Basian putus, saya waktu itu baru putus 2 hari langsung ketemu dia. Saya waktu itu sebulan langsung ketemunya dia, jadi timingnya sih. Karena kita lagi haus aja ya, waktu itu tuh haus. Pokoknya siapapun kasih sayang itu please Ya berikan boleh ke lah gua. gitu. Dan akhirnya 4 hari lah kita coba ya. 4 hari 4 kita hari. coba dan nyoba ternyata lumayan ya gitu. Coba lagi berapa bulan ke depan. Ya boleh juga lah. Lebih lumayan kayaknya ya gitu. Enak ya ternyata gitu. Jadian juga enggak ya? Jadian juga enggak. Terus tiba-tiba ya Sempet sebenarnya jauh juga. sempet jauh juga. Balik lagi. Balik lagi, gue tuh sebenarnya kalau dulu ditanya sayang nggak sih, wah nggak tahu. Tapi kalau dia nggak ada, wah gue nggak bisa. Itu sih jawaban yang pasti. Apa kamu puji dong suaminya? Susah tahu kalau itu mah. Ya gitu. Ketemunya gitu. Ketemunya gitu. Enak ketemunya enak. Tasya itu buat jadi pasangan hidupnya kayak gimana sih? Ini sebenarnya bagus banget ya, kayak kalau ditulis jadi film tuh menurut loh iya benar, menurut gue tuh tetap bagus karena beberapa orang yang pernah interview kita dan kita jawab tuh merasa bahwa itu sepertinya kayak dibuat-buat gitu. Ya Kayak, mungkin ketika wawancara di depan kita begitu, di belakangnya nggak tahu. apanya? Ya, Orangnya. Ya jadi waktu itu I think it was the most magical moment in my life when he asked me to marry him. Itu adalah di depan makam bokap. Jadi bokap udah meninggal, udah cukup lama. Jadi pada hari itu memang kita rencana waktu itu mau ke sana ya, mau ke kuburan bokap. Tapi gue nggak pernah punya pikiran atau ide atau menerka-nerka gitu bahwa dia akan pop up the question di situ. Dan ternyata he did. Iya, sebenarnya kalau orang akan punya bayangan, oh gue nanti mau ngelamar istri gue nanti di gunung yang tertinggi, di apa namanya, atau enggak di bawah dalam laut yang paling dalam, atau enggak dinner yang dengan makanan yang super mewah, super romantis, gue lebih milih di kuburan gitu. Karena almarhum, bokapnya udah almarhum, jadi gue bawa cincinnya itu ketika dia ngajakin mau nyekar gitu kan, nyekar. Terus pas udah selesai nyekar, udah selesai, terus gue bilang, Om, saya cinta sama anaknya gitu. Saya sayang banget, saya serius sama anaknya gitu. Dia kayak agak, hah? Apa sih gitu. Terus boleh nggak saya apa namanya jadi suaminya gitu. Terus baru gue ngomong sama dia, mau nggak kamu nikah sama aku gitu. Karena memang buat gue kan gue nggak ada kesempatan untuk ngomong laki-laki sama laki-laki gitu, sama apa namanya, sama bokapnya. Karena udah nggak ada momen itu, ya udah akhirnya gue wujudin di gue ngomong, seakan-akan gue ngomong sama bapaknya biar dia denger apa sih sebenarnya kalau bapaknya masih ada yang gue pengen omongin sama orang tuanya itu apa gitu. Terus gue ngomong sama dia dan terima deh. Magic moment gue waktu ngajak banyak sih sebenarnya. Jadi waktu gue melihat perempuan ini, waktu ke rumah gue, dia tuh tidak hanya datang dan bermain atau bertamu, tapi celana dalam gue dicuciin. Gue inget banget. Iya ya, aku aja lupa. Ada dulu gue tuh adalah tinggal sendiri, nggak pernah punya jemuran. Terus tiba-tiba bagaimana jemuran itu cuman tali, terus dipakai bambu gitu. Terus gue ngeliat, gue masih ada fotonya kok, dia dengan celana dalam gue yang dia cuci terus berjejer gitu kayak ceritanya gitu. Cewek satu-satunya mau nyuciin celana dalam gue dan kelihatannya mau ngurus tuh dia gitu loh. Kalau menurut aku yang magic tapi nyebelin itu pada saat justru kamu pas minta izin ke mama. Dia minta izin ke mama. Terus nyokap gue sempet nanya kan, Ringo udah punya apa aja. Dan dengan ngeselinnya dia bilang ke nyokap sambil makan, punya rumah tante, tapi masih nyicil. Makanya saya mau nikahin anaknya biar bisa nyicil bareng. Diceritain nggak Kak, gimana tahun pertama setelah menikah? Ya itu tahun pertama tuh
bener-bener memasuki kehidupan baru. Orang bilang baru nikah, kehidupan baru. Kita bener-bener baru karena kayak nggak lama setelah itu aku langsung hamil. Jadi bener-bener baru semuanya. 1 tahun itu ya. Iya, kalau misalnya sekarang sama dulu tuh kayaknya nggak ada beda yang terlalu jauh gitu. Cuman kalau waktu awal-awal tuh oh ternyata dia begini ya, ini ternyata sifatnya kayak gini gitu. Tapi di tengah-tengah perjalanan itu kita punya anak gitu, punya anak, treatmentnya beda lagi, ininya beda lagi, dan semuanya itu berjalan cepet ya. Iya. Rasanya tuh berjalan cepet gitu. Jadi tahun pertama pernikahan tuh, tahun keduanya tuh udah punya Jizi gitu, Terus udah punya 1 anak. tahun lagi, 1 tahun. Kalau yang udah punya anak 1 tahun tuh ketika lahir sampai setahun tuh itu cepetnya minta ampun ya. Cepet banget. Jadi rasanya. masa kehamilannya itu jadi kayak pacaran juga. Kita kemana? Kita ke Melbourne, kemana? Ke jalan-jalan, pokoknya Mungkin jadi lebih dimanja. semuanya karena hamil. semuanya iya sih mungkin. Double. Semuanya dilakuin double gitu. Ngurusin anak sama bayinya juga, tapi sambil melakukan honeymoon yang tertunda itu gitu. Bukan honeymoon sih, maksudnya jalan-jalan tertunda itu. Kita nonton konser, kita apa gitu. Dan lucunya ketika pas 1 tahun itu, ketika dia hamil, dia tuh nggak enek-enek, dia nggak kenapa-napa, semuanya pindah ke gue. Yes. Jadi nonton konser, kita nonton apa waktu itu ya? Ini Weezer, terus dianya santai aja gitu, tiba-tiba gue Tiba-tiba dia enak. wah Aku udah kayak mau muntah ya. kayak mau muntah gini. Terus kalau misalnya makan apa namanya, dia makannya malah dikit banget gitu. Kan makanan dia yang nggak habis, gue yang makan gitu. Jadi yang bengkak tuh gue gitu pada saat 1 tahun kehamilan dia gitu. Jadi ya memang 1 tahun 9 bulan. 9 bulan itu. Jadi ya 1 tahun awal pernikahan adalah 1 tahun juga masa kehamilannya dia. Jadi bareng tuh waktunya. Iya. Gue ngerasain setahun itu tuh kayak mungkin itu setahun yang bisa dibilang ujian ya. Banget. Ujian banget. Semua naik turunnya tuh di setahun pertama itu tuh. Karena ya kita itu ngerasa, kalau sama-sama ngerasa kalau misalnya sudah menikah itu akan beda dengan pacaran. Jadi secara tanpa sadar masing-masing ini kita punya ekspektasi tertentu, istri itu harus seperti apa, suami itu harus seperti apa. Akhirnya menurut kita sama-sama tidak memenuhi, ribut. Iya. Terus gua waktu itu ngerasa kita baru nikah berantem gede banget karena ya itu tuh gue punya kayak pengharapan kayak mungkin istri tuh harusnya kayak gini ya gitu. Berantem terus gede sampai kita sempat mau udah pergi ninggalin gitu, baru berapa Cabut hari dari nikah, rumah. cabut balik lagi minta maaf. Nggak jadi cabut. Wah, ujiannya Terus gantian, aku aja yang cabut. Aduh panjang banget. berantemnya makin memuncak, itu semakin berantem, tapi nggak pernah sama sekali kepikiran untuk nggak ngelanjutin pernikahan ini ya. Iya, karena apapun ribut kita dari dulu sampai sekarang tidur tetap aja bareng sih. Iya gitu, jadi nggak pernah misah tidur, selalu seberantem-berantemnya tetap satu tempat tidur sama Iya, dan 1 tahun itu rasanya memang pengenalan ego masing-masing. jet Dan coasternya di 1 tahun itu ya. iya, dan jadinya kita juga sama-sama belajar gimana cara menekan ego kita juga. Terus pas dia bilang hamil happy karena memang kita juga dulu mengharapkan anak sebegitu cepat. Sampai akhirnya pas dia hamil, wah dia tambah nyebelin bos. Wah, dia berubah banget, Bos. Gue nggak pernah bisa menghadapi dia. Gue satu-satunya di hidup ini yang nggak bisa gue hadapi adalah ketika istri gue sendiri hamil. Gue nggak bisa. Rese banget ya. Parah. Aku sadar sih, aku rese banget pas hamil. Cuman kamu itu entah kenapa tuh sangat-sangat menyebalkan banget gitu di muka aku. Sebenarnya biasa, tiba-tiba di mata kamu nyebelin. Iya banget. Masa gue cuma nanya di mobil bilang, kita kok bisa ya sampai nikah begini? Itu kan fun ya, maksudnya supaya jadi Obrolan pembahasan lucu lucu gitu. lah di mobil. Terus dia bilang, ya nggak usah dijawab lah, ngapain nanya sih? Hah? Kenapa lu gitu? Dan tiba-tiba dari pertanyaan lucu, maksud gue mau romantisan gitu, jadinya berantem. Beneran jadi berantem, di akhir dengan dia nangis. Terus gue kayak mikir, nih kok bisa berantem ya? Iya, aku akuin memang aku hamil itu rese banget. Dan resenya emang cuman ke dia sih yang paling berasa. Dan tapi semenjak itu ya dari hamil sampai baru punya anak langsung jadi sabar banget.
Dulu mana mau kalah egonya. Karena cowok bagaimanapun nggak bisa ngelawan cewek, dan kalau apalagi cewek hamil tuh luar biasa sih. Gue selalu ingat di dalam tuh ada anak gue, dan di 1 tahun pertama itu juga anak kita lahir, dan di situ gue bisa bilang kehidupan gue paling berubah jauh ke arah lebih baik secara gue jadi bapak, jadi suami. Itu adalah ketika anak gue lahir. Jadi bisa dibilang itu terjadi semuanya dalam 1 tahun itu. Titik terendah kita jadi suami istri berantem di 1 tahun itu. Happy yang paling puncak juga ada di setahun pertama itu. Susah-susahnya ya, lagi uang lagi nggak punya susahnya. juga di tahun pertama itu. Rezeki yang dikasih juga di tahun itu. Jadi 1 tahun pertama itu adalah Yang paling edan. paling jet coaster ya. Ketika anak pertama hadir. Apa ya? Pertama luar biasa banget sih, karena kalau gue nih ngikutinnya itu memang dari ya kehamilan pasti, tapi begitu pas kelahirannya kan normal kan, emang kita gue nungguin banget tuh, begitu keluar kepala aja tuh menegangkan banget. Pas udah mau keluar tuh kayak udah mau pingsan gitu rasanya. Karena lumayan lama ya, prosesnya cukup lama waktu itu melahirkan Jizi. Gue emang ngikutin terus gitu proses kehamilan dan proses kelahirannya tuh memang benar-benar gue intens banget, dan begitu Jizi keluar tuh rasanya kayak lega karena prosesnya panjang ya. Ketika pas mau ngelahirin tuh lama banget dan normal gitu. Gue ngerasain gimana dia sampai teriak-teriak sampai udah mau nggak kuat gitu. Gue ngeliatin, gue ada di situ sampai bayinya keluar, terus akhirnya lega banget. Pokoknya sampai di situ kayak ya bener magical juga ya. Iya. Kata-kata kalau orang yang datang tuh, selamat ya, ini baru laki-laki. Selamat ya, ini baru lo masuk kehidupan yang sebenarnya. Ini baru, jadi di antara kebahagiaan itu tuh it's true ya. Iya benar gitu. Orang bilang nikah masuk selamat menempuh hidup baru gitu, tapi kalau buat kita yang benar-benar hidup yang baru adalah ketika punya anak gitu. Iya. Ketika anak itu lahir dan kita merasa tanggung jawab kita sebagai manusia untuk membesarkan manusia baru ini, untuk dia jadi manusia yang baik, yang semua penuh dengan kebaikan. Itu tuh rasanya kayak tiba-tiba kayak sempet, kalau aku sih berasa sempet takut, kayak deg-degan gitu, kayak bukannya ketika orang tidak dikaruniai anak itu nggak punya kehidupan, enggak, maksudnya ini hal yang berbeda gitu buat kita pribadi. Apalagi kalau misalnya kakak-kakak yang selamat ya, lo udah jadi bapak, selamat lo jadi ini. Begitu pas dia ngomong gitu kan, weh ini kehidupan sebenarnya. Tapi begitu pas mereka udah pulang semua ngeliat anaknya, harus gua apain ya anak. Iya, karena kita udah nggak mungkin lagi kita kayak hidup tuh mikirin diri kita sendiri doang. Itu udah nggak mungkin. Jadi emang kayak ini loh, kita dikasih tanggung jawab yang lebih besar lagi gitu. Kalau buat laki-laki udah mulai ya, lo kerja udah harus bener, idealis lo boleh idealis. Kalau misalnya kita sebagai aktor, lo oke, lo idealis, tapi lo juga harus realistis gitu. Ada keluarga, ada anak, ada istri. Lo harus bener-bener manajemen waktu lo, manajemen keuangan lo, manajemen hati lo, semuanya itu harus bener-bener tertata dengan baik, dan itu nggak gampang gitu. Dan itu dimulai dari ketika anak itu lahir. Apalagi nanti udah mulai sekolah, udah mulai apa, wah itu akan lebih ribet lagi. Tapi itu pilihan lo sih, lo mau bikin simple atau lo mau bikin ribet sendiri. Gitu. Dan gue sama Caca emang ya udah, kita jalannya sederhana aja, simple aja gitu. Sederhana dalam arti pemikiran kita sederhana aja gitu. Apa yang kita mampu semuanya kita kasih yang terbaik buat anak, tapi kita juga tetap realistis. Aku aneh sih. Aneh sih gue juga. Aneh. Karena gini ya rasanya. Punya anak tuh gini. Ini yang keluar dari perutku ya. Kayak oke. Terus aneh sih hari pertama, terus kayak, dan ya itu anak pertama nggak punya pengalaman apa-apa, dan ternyata ya punya anak memang tidak segampang itu ngerawat anak. Dan ya apa ya, banyak kejutan-kejutan sih
pas punya anak pertama ini? Waktu punya anak pertama tuh rasanya apa ya? Gue tuh masih belajar loh bagaimana jadi suami yang baik. Oh, dan kita tuh nggak biasa gendong bayi, jadi Gak pernah. Iya. Yang biasa dibilang gak pernah gendong bayi. Gak pernah mau juga karena takut anak orang. iya, dan kita memang tidak terbiasa main gitu sama anak-anak tuh, enggak. Jadi diapain ya nih anak ya gitu. Iya, terus Gendongnya gimana ya? Jadi kayak belajar banget sih. gue belum selesai jadi suami yang baik itu, masih belajar, belum kelar. Gue belum tahu artinya jadi suami yang baik itu seperti apa. Belum kelar itu tiba-tiba gue harus dituntut untuk jadi ayah yang baik. Wah, itu gimana lagi? Jadi ayah yang baik bertubi-tubi sekali gitu. Terus waktu itu gue inget gue nggak nangis. Karena anehnya tuh aneh sekali gitu. Baru mau lihat kata orang kalau punya anak tuh lu akan nangis terharu. Pas gue sih enggak ya. Bingung ya. Bingung kayak gue punya anak. Iya. Pas gue lihat, buset jelek banget anak gue gitu, karena gue ngeliat kayak kerutan. Pas baru lahirnya banget. Terus kayak aduh ini gimana ya, terus dia nanya, dia kan nggak lihat kan karena dia waktu itu sesar. Jadi pas anaknya keluar dia nggak lihat, yang dia lihat pertama itu adalah gue. Terus dia nanya anak kita gimana, masa gue mau jawab anak lu jelek banget gitu. Terus gue nggak, terus nanti kamu lihat sendiri aja lah, gue bilang gitu. Terus pas anaknya udah dibersihin, anaknya berubah lagi bentuknya, yang tadi kerutan itu semakin hilang, semakin lucu. Terus dia ngerambat di badan kamu ya? Iya. Ngerambat di badan, ditaruh, diletakin gitu. Pas ngerambat itu tuh gue kayak masih belum percaya sih. iya kayak anak harus gue apain ya gitu. Punya anak nih. Dan abis itu kehidupan kita capek, nggak Ya. tidur, anak nangis kita harus bangun, kurang tidur. Tapi pas yang keren luar biasanya lagi adalah gue inget sih selama ini gue mempertanyakan apakah gue punya istri yang tepat atau istri yang tepat atau gimana, dia itu tepat atau enggak buat gue. Tapi ketika anak gue lahir, ketika ada momen dimana malam-malam tuh dia capek banget untuk capek, tapi dia nggak ngeluh. Gue ingat banget dia nggak mandi berhari-hari, rambutnya berantakan banget, panjang gini berantakan, mukanya capek, matanya ngantuk. Sorry, tapi perasaan aku tiap hari mandi deh. Kamu kabur dari rumah. ya pada seka, tapi maksudnya rambutnya nggak pernah keramas. Oh iya, waktu kalau itu. keramas sih ya Terus jarang. tiba-tiba dia selalu ngangkat bayi, terus dia susuin, terus dia kecapean gitu. Dia capek sekali karena dia nggak tidur. Gue langsung kayak wah, gue udah nggak peduli dengan jawaban dengan pertanyaan apakah dia istri yang tepat buat gue atau enggak. Tapi gue mendapatkan jawaban, ternyata gue memilih ibu yang tepat buat anak gue, dan itu menurut gue sangat penting sekali buat gue. Dan gue sangat menghargai dia menjadi ibu dari anak gue. Dan tiba-tiba gue yakin kalau wah, gue pilih istri yang keren, dia. Ya. Gue dulu Ringo ini suami yang sangat gue manjakan dulu, kayak bisa dibilang hampir tiap malam pijetin, bikinin kopi, ya. Sekarang nggak pernah ya? Kopi bener ya? Kopi masih, bener ya? kopi masih. Kalau pijet nggak? Jadi semenjak punya anak, entah gimana, jadi gue tuh fokusnya hanya ke anak dan anak aja. Karena ya mungkin memang masih bayi dan kurang tidur segala macem, kayak boro-boro deh mikirin dia gitu kan. Jadi dia udah nggak pernah lagi gue pijetin, kayak kopi ntar dulu bisa nggak bikin sendiri gitu. Terus ya dia ikut bantuin juga, kadang malam-malam walaupun kadang nggak guna, dibangunin tapi nggak mau bangun. Gue pura-pura tidur. Terus suka kabur-kaburan lah dari rumah, takut kena omel juga, dia kabur bilangnya beli popok lah, cuci mobil. Terus tapi ya dia nggak pernah mengeluh sedikit pun, kok kamu nggak pernah merhatiin aku lagi sih kayak gitu, enggak. Dan itu tuh gue nggak sadar loh ngelakuin itu, pokoknya hanya fokus ke anak. Mungkin setelah anak udah gedean, tidur sudah mulai lebih enak, udah mulai ritmenya udah enak, pas dia ngomong juga iya juga ya, dia udah nggak pernah lagi gue pijetin, kopi juga iya, perhatiin juga enggak gitu. Jadi kayak dia sabar banget sih pas baru punya anak dan sangat support banget.
Jadi kayak suami yang baik gitu. Dia punya anak tuh bukan berarti pas punya anak baru berubah gitu, cuman gue menyadari tiba-tiba usahanya dia, terus semuanya ini gitu. Gue kayak punya kesempatan hidup sekali lagi untuk ngebenerin hidup gue yang selama ini nggak sempurna gitu. Gue pengen lebih baik lagi dan lebih nyempurnain lagi ya lewat anak gue itu gitu, karena kayak dikasih kesempatan lagi gitu untuk benerin hidup itu sih. Next, boleh nggak diceritain bagaimana kalian membayangkan kehidupan kalian berdua ke depannya? Bagaimana kalian membayangkan kehidupan kalian berdua ke depannya? Kita akan gendut bareng, Iya. jelek banget bareng, keriput bareng, kendor bareng, Males-malesan bareng. sama-sama nggak nafsu bareng mungkin. Gue akan mulai membotak, menipis. Uban banyak. Kita udah nggak peduli dengan diet-dietan. Iya. Kita akan sangat sangat pemalas sekali nantinya. Pokoknya apapun itu selalu bareng. Ya, tapi ya pasti selalu Iya. bareng. Apalagi ya? Tahu kita belum mikir sejauh itu sih. Belum mikir sejauh itu, cuman kalau ke depannya gue pikir bayangan gue ke depan sama sekali nggak ada satu detik pun yang gue mikir nggak ada dianya sih. Oh, itu bakal aneh banget sih Iya. kalau sampai nggak ada. Nggak berani sih gue mikirin kalau dia nggak ada gimana tuh, entah karena apa ya. Kalau dia nggak ada gue belum berani mikir ke arah situ. Jadi pikiran gue masih ke depannya tuh entah bagaimana bentukannya nanti, entah gimana keadaannya nanti, pasti barangnya harus sama dia. Harus. Ya. Harus. Apa ya? Ya gitu ya. Gitu ya. Ya pokoknya bareng lah apapun itu. Dan kita pasti ya nonton bareng. Mungkin di rumah nonton males-malesan. Saling mengeluh kalau misalnya pasti kita akan bilang, oh naik lagi nih 3 kilo nih, naik lagi nih 4 kilo nih badan kita nih. Terus paling aku ngoceh-ngoceh, kamu sih makan sop kaki kambing mulu. Ya pasti kayak gitu, dan baju gue akan semakin besar ukurannya, dan selalu setiap baju yang gue pakai pasti dia yang pakai duluan baju yang baru gue beli. Itu yang gue pikirin ke depannya nggak akan berubah, adalah kayak gitu sih. Kalau ngebayangin sih yang seneng-seneng aja. Iya. Harus ngebayangin yang seneng-seneng aja sih. Nah, kalau aku kan kamu tahu ya, aku tuh orang yang paling nggak punya rencana selama seumur hidup, tuh nggak pernah punya rencana gitu ya. Ya kalau ngebayangin hayal-hayal sih sering. Ya kalau secara keinginan kita ke depan pengennya ya nggak pengen banyak berubah-berubah banget ya, begini aja ya. Mungkin berharap jadi lebih baik pastinya, jadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Bisa juga membesarkan Jizi dengan baik. Sekarang dia masih kecil. Mudah-mudahan dia bisa jadi juga pribadi yang diharapkan, yang kita harapkan, yang diharapkan banyak orang, yang Ya pengennya sih tetap seneng-seneng terus gitu. Mungkin gue agak sedikit aneh kali, beda. Kalau orang mungkin ketika berpikir semuanya anaknya harus gini, anaknya harus gini, pokoknya anaknya harus bahagia, anaknya harus kolamin. Kalau buat gue yang pertama kali buat gue yang penting tuh sebetulnya istrinya dulu gitu. Kalau misalnya kita kan semuanya bermula dari kitanya kan, baru ada anak gitu. Jadi kitanya dulu harus dibenerin gitu. Kitanya dulu harus senang, kitanya harus bahagia. Jadi buat gue pertama ya bahagian dulu istrinya gitu. Kitanya dulu seneng. Kalau kitanya seneng, pasti anaknya seneng gitu. Jadi kalau misalnya kita mikir anaknya harus seneng, ini kerja, ini mau cari duit, akhirnya anaknya seneng, kitanya belum tentu seneng. ya kalau kita nggak senang Kita pasti nggak juga seneng, nggak kita bakalan mungkin seneng senang juga gitu. sih, keadaan pasti nggak menyenangkan, Iya. terutama buat anak. Jadi buat gue kalau mau bahagian anak, bahagian istri dulu gitu. Jadi
bukan anak segala-galanya gitu. Tapi bukan juga berarti anak nggak dipikirin, tapi kalau kita bisa bagian istri kita, pasti anak kita bahagia. Itu udah gue berpikir udah jalannya lah. Anaknya tuh lahir dari rahim istrinya gitu. Kalau istrinya bahagia, anaknya pasti bahagia kok. Dan kalau anak yang ngeliat orang tuanya bahagia dengan kelebihan dan kekurangan apapun kehidupan kita gitu, pasti bahagia deh. Tapi kalau misalnya kita juga udah berantem, cekcok terus apa gini, mau uangnya banyak sekalipun anaknya nggak bakalan bahagia. Nah yang kita pengen, mungkin yang gue pengen gitu, ya seperti itu terus. Bahagia terus dalam arti istrinya seneng, anaknya seneng, kitanya seneng. Gitu sih. Kelar. Iya, kelar. Ditinggalkan pergi duluan. Itu dia gue nggak bisa sih mikir ke arah situ sih. Dan kayak ada menonton film cerita tentang banyak kondisi kan, kayak gue punya bokap, dia punya nyokap yang sudah ditinggalkan pasangannya masing-masing karena meninggal. Itu gue melihat titik terendah bokap gue, dan gue nggak bisa ngebayangin kalau itu gue, karena gak pernah mau mikir ke situ karena Nggak berani gak sih mikir siap ke sih. situ. Kalau Iya. gue sih gak siap, apa ya, gue selama ini udah ngebayangin diri gue tuh gak pernah sendiri. Sekarang Iya. gue udah ada temen hidup gue, dia. Kalau dia gak ada, wah. Nggak tahu sih jadinya gimana sih. Nggak- Semenyebalkan nggak- apapun orang ini, cuman kalau dia nggak ada ya Gak bisa. nggak bisa. Ya Cuman perpisahan, semua perpisahan kan pasti menyakitkan ya gitu. Maksudnya entah karena apapun, entah karena gak bisa sih gue. Kalau dia nggak ada, terlalu banyak pikirannya, terlalu banyak. Gue apa yang mau gue lakuin ya? Nanti Iya, gue makanya. kerja gak bisa cuman mikir, gue tuh udah kerja buat anak gue dan istri gue. Kalau misalnya salah satu nggak ada, wah. gue ngurusin siapa lagi? Temen gue siapa? Tapi kita menyadari suatu saat itu pasti datang. Cuman kalau sekarang Cuma gua mikirin nggak aja bisa nggak sanggup ya, sih. Gue nggak sanggup mikirin kalau dia nggak ada. Gue tetap mau temen berantem gue tuh ada gitu. Dia. Berantem kita apa berantem aja. Kalau dia nggak ada orang yang bisa gue gangguin terus, nggak ada yang bisa gue bercandain mulu, nggak ada yang bisa gue sampai sekarang kalau misalnya bangun tidur dia nggak ada di samping gue aja, kayak misalnya kerja keluar kota gue nginep sendiri, dia nggak ada aja pasti aneh gue. Maaf. Pertanyaannya serem ya. Jawab. Nggak bisa, nggak tahu ya bakalan Kepikiran dampaknya ya kayaknya kalau terlalu besar sih untuk gua bahkan untuk dipikirin aja tuh nggak. gak sih, kalau aku yakinnya adalah gue pernah lihat film yang ditinggalkan pasangannya, gue pernah lihat sejarah nyata bokap gue. Tapi kan kita nggak akan pernah Iya. tahu perasaan itu Tapi seperti yang apa. gue yakin kalau itu terjadi sama gue bakal lebih hancur daripada apa yang pernah gue lihat sih di film ataupun di kehidupan nyata. Dan jangan sampai ada orang yang menguatkan gue saat itu, karena gue pasti gue gak akan kuat. Maksudnya sabar ya, tenang ya, atau Kayak nggak akan bisa deh. nggak bisa. Maksudnya mungkin itu bakal jadi titik yang paling rendah yang nggak pernah bisa gue rasain, yang lebih rendah lagi dari apa yang udah gue rasain. Jadi jangan deh. Ya Kalau tapi ya tahu pasti entah siapapun kamu duluan itu atau aku duluan. pasti, cuman nggak enak. Iya. Itu sih gue
nggak pernah bisa mikir ke situ sih. Enggak ya, of course kita nggak pernah pengen. Nggak ada yang pasti, semua yang berumah tangga nggak ada yang pingin berakhir. Kalaupun yang kita berdua tahu gitu, karena kita beragama, kita pasti akan meninggal suatu saat dan ya itu nggak akan terelakkan. Jadi kalau inginnya berakhir bagaimana, inginnya adalah yaitu till death do us apart. Right? Ya kalau dibilang pengen berakhir, maksudnya kadang kita berantem, cekcok apa semuanya, kesel sih pasti gitu. Kesel tuh pasti gitu. Apalagi kalau egonya udah sama-sama naik. Gitu. Pengen marah udah gila banget gitu. Tapi kalau berpikir sampai untuk berpisah sih enggak. Berpisah sampai itu enggak gitu. Dan kalaupun misalnya kita berpisah beda dunia gitu, misalnya satu meninggal satu enggak, ya pasti kita pengen terus sampai selamanya gitu. Pengen terus sampai dipertemukan kembali sama Tuhan gitu di alam yang pastinya jauh lebih baik. Jadi makanya, tapi untuk ke arah sana kan gak segampang itu kita omongin gitu. Gimana caranya kita ngebangun dari sekarang hal-hal yang kecil. Gimana sih, bukan cinta itu gimana sih, bukan cuma diomongin doang, tapi gimana caranya hidup sama-sama untuk sekarang, untuk besok, untuk nanti, dan untuk selamanya. Itu nggak bisa tiba-tiba kita cuma ngomongin, gue mau hidup sama lo selamanya, enggak. Semuanya harus dimulai dari nol. Gimana perbaikin sekarang, gimana cara perbaikin besok, gimana caranya perbaikin nanti, dan gimana caranya Tuhan sayang benar-benar bukan cuman gue sayang sama Caca sayang sama gue, tapi benar-benar Tuhan sayang sama kita berdua sampai kapanpun nanti. Tuhan gak akan misahin kita gitu. Karena kalau Tuhan bilang, gue satuin lo tapi kok lo begini sih, gue pisahin deh, itu kan bahaya juga gitu. Mau kita berusaha segimanapun juga, ya pisah aja. Nah tapi gimana caranya, bukan cuma kita berdua doang yang sayang, tapi Tuhan juga sayang sama kita, akhirnya kita nggak dipisahin sampai nanti. Kadang-kadang gini loh, ketika gue punya anak, mendadak kehidupan gue tuh berubah, kehidupan gue pribadi gitu. Gue takut naik pesawat, gue takut ngelakuin hal-hal yang, padahal dulu gue nggak pernah takut naik pesawat. Gue anak pencinta alam yang nggak pernah takut semuanya, kasarnya gitu. Tapi begitu naik gunung aja mikir, gue masih kuat nggak ya? Ntar kalau di sana gue gimana? Naik pesawat gue ini nggak ya? Terus dulu lompat dari gedung gitu, ikut pencinta alam tuh berani banget. Sekarang bungee jumping itu kayaknya ini bego banget deh. Kayaknya gue nggak mungkin lakuin itu deh. Itu hal seperti itu tuh yang kayaknya nggak di-create tapi kayak muncul tiba-tiba gitu. Awalnya kita bingung sih ya, kenapa ya sih kok jadi kayak takut naik pesawat, takut ini. Tapi kalau setelah kita pikirin lagi, karena tuh kita takut meninggalkan orang-orang yang kita cintai, tapi kita nggak pernah berbuat apa-apa untuk mereka gitu. Sebetulnya itu sih poinnya. Jadi makanya setiap yang kita lakuin setiap hari itu selalu ada hubungannya dengan ini. Untuk gue kerja, gue ngejar impian gue, tapi di balik itu ini gue lakuin untuk keluarga gue gitu. Gue idealisme gue balance dengan realitas gue untuk keluarga gue gitu. Gue kerja, gue sisipin ini ibadah gue untuk keluarga gue dan untuk Tuhan. Jadi Tuhan juga sayang gitu sama gue. Nanti ketika gue salah satu yang udah nggak ada, ya Tuhan tetap sayang sama kita gitu. Berlalu bahagiaku bersamamu, sesaat berpikirku kita takkan pernah miliki waktu. Dunia hanya sementara, berdua tak mungkin selamanya. Percaya bila memintanya,
sedih. Ini dia meneteskan air mata. Enggak, berkaca-kaca doang. Oh, ya. Bagus banget, indah banget, liriknya Ya, bagus. ya udah kalau wawancaranya tadi ya udah lagunya ini. Iya betul. Kayaknya apa yang tadi diomongin semua kayaknya rangkumannya lagu itu. Ya memang jadi judulnya juga udah bagus ya. Teman sampai surga Iya sih, tuh. kayaknya sebenarnya apa yang diomongin, apa yang kita omongin tadi tuh sebetulnya ya itu, gitu. Mau ngomongin dari kitanya sampai ke tadi ada liriknya sampai Tuhan gitu kan, minta ke Tuhan gitu kan, ya memang iya. Urusan hati itu urusan Tuhan, bukan urusan manusia. Jadi memang selain kita butuh effort, kita butuh usaha, kita udah usaha, tapi semuanya harus tetap ke atas. Bagus banget lagunya. Bagus banget. Nyebelin. Iya. Kayak diingetin sementara, sedangkan gua Berdua tak mungkin selamanya. iya gua Nggak siap. nggak siap sementara. Ya kalau teman sampai di surga boleh tuh. Cuman surga yang gue bayangin sama dia bentuknya harus sama sih, Ya, dan sama apa yang sekarang. ya lagu ini pengingat sih ya. Maksudnya ya memang semuanya sementara. Iya sih ya. Cuman kalau kalau misalnya nanti kita ketemu lagi di alam yang lain, gue pengennya ya ketemu dia lagi, ya harus ketemu dia lagi, harus ketemu anak gue lagi, terus Harus bareng. ya tetap harus bareng, terus 72 bidadari itu kamu sikut-sikutin semua tuh, sikut-sikutin tuh, minggir lo semua, lo minggir, kamu jambak-jambakin tuh si 72 bidadari itu. Bayangan kamu tuh gimana ya? Gua harus ada tetap berantem ya, karena menurut gua walaupun nanti di surga tetap Ayo Dito nyebelin. harus tetap ini dulu sih, maksudnya kita tetap berantem nantinya ya. Iya. Supaya habis berantem ada kejadian yang lucu lagi gitu. Gua nggak pengen yang hanya semua orang pengen happy terus, tapi happy kan didapetin dengan prosesnya dulu, makanya kita bisa happy. Iya sih sementara sih gitu. Bener, tapi bener banget lagunya. Ya mudah-mudahan sih dia sama gue ketemu di surga, dan mudah-mudahan setelah di surga orang pertama yang gue temuin dia.